DB yang mau kita pilih sebagai tempat penyimpanan data aplikasinya kita. Nah, ini untuk melakukan koneksi, ya. Untuk melakukan koneksi, dia itu akan selalu pakai MySQL_connect. Nah, hasil koneksinya ini, ya, ini kita simpan ke dalam variable $connection. Gitu. Nah, ini tar. Ntar ya, ini layarnya hilang direcokin. Tar. Ini lah, mana nggak munculnya tuh? Aduh, pas ngajar lagi. Oke, sorry, saya share dulu ya, share ulang dulu. Sorry, saya lupa kalau saya ke-mute gitu. Saya lanjut lagi ya. Sorry, ini udah kelihatan ya? Sudah, Pak. Sorry, saya direcokin anak soalnya. Nah, ini Anda melakukan koneksi ya, koneksi ke localhost, ke database WebPro 2024, pakai username sama password ini. Nah, ini hasil koneksinya itu kita akan simpan ke dalam $con ini. Nah, ini setiap $con ini akan dipakai untuk melakukan setiap query yang ada. Gitu. Jadi misalkan nih, ini Anda mau menampilkan data ya, select bintang from nama tabel, lalu ini kita akan setiap kali kita pakai eksekusi MySQL_query ya, ini pakai $con, $SQL. Nah, koneksi ini ya kita ambilnya dari file koneksi.php gitu. Jadi kita akan mengeksekusi query ini ke dalam database ini gitu. Itulah gunanya
Anda menggunakan file $con ini. Nah, selanjutnya untuk setiap kali Anda mau melakukan query, ya, misalkan ini mau melakukan query select bintang, lalu di sini Anda melakukan query insert into. Anda harus memanggil file koneksi ini, require once koneksi.php. Terus di proses input require once juga file koneksi.php gitu. Oke, ya. Sampai sini saya sudahi dulu reviewnya gitu. Nah, selanjutnya itu kalau di dalam localhost, nah di dalam phpMyAdmin ini ya, nah sorry, ini kalau kelas ini kalau nggak salah database-nya tuh kuliah ya. Nah, kuliah WebPro. Nah, ini saya ganti dulu karena ngajar di kelas sebelah gitu. Kuliah WebPro. Nah, ini ID mata kuliah, nama mata kuliah, kode mata kuliah, sama ini SKS-nya berapa gitu. Nah, kode mata kuliah ini kode underscore mata kuliah gitu. Nah, nah, oke, ya. Di proses form inputnya juga harusnya pakai kode mata underscore kuliah gitu. Kode. Oke, ya. Nah, kalau Anda lihat kembali ke sini ya. Jadi kalau Anda lihat di phpMyAdmin ya, itu selain kita sudah menampilkan untuk tampil data ya, sama untuk insert data gitu. Kalau insert itu kan nama mata kuliahnya UID, kode mata kuliahnya SKS-nya misalkan 2 gitu ya, tambah mata kuliah. Nah, ini kan untuk sekedar menampilkan data dan untuk menginput data gitu. Itu kita sudah mengcover 2 ini gitu. Nah, selanjutnya itu ya. Ini yang kedua itu Anda harus bisa melakukan hapus data gitu. Ini kalau Anda klik di sini ya. Nah, ini kan kalau Anda klik salah satu aja tombol hapus. Nah, ini dia akan menghapus data tadi gitu. Nah, ini yang selanjutnya mau kita eksekusi ya, yang mau kita buat adalah gimana caranya kita melakukan penghapusan data. Nah, untuk menghapus data ya, ini yang pertama itu Anda harus yang pertama itu Anda harus menyediakan dulu tombol untuk menghapusnya gitu. Nanti ya, misalkan Anda klik satu ini ya. Nah, ini biasanya akan ada dikasih konfirmasi nih. Cuman kalau di sini saya nggak akan buat berbentuk konfirmasi ya. Jadi dia langsung ke dalam halaman delete-nya, lalu nanti dia balik ke halaman halaman tampil datanya. Nah, oke, ntar saya stop sharing dulu, ganti ke layar 2.
Nah, ini lebih enak. Jadi ngelihatnya tuh side by side gitu. Nah, jadi lihat kayak gini lebih enak. Nah, ini kalau di dalam sini ya, Anda kan ada tombol hapus, terus dia konfirmasi Anda mau hapus atau enggak gitu. Nah, case-nya juga sama ya. Ini di dalam while ya. Setiap kali Anda ngelooping ya, ngelooping ini kan dia akan cetak nama mata kuliahnya apa, terus cetak kode mata kuliahnya sama cetak SKS-nya terus dia enter gitu. Nah, kalau misalkan Anda itu mau menyediakan tombol ya, ini Anda bisa pakai nah, Anda bisa pakai hyperlink gitu. /a. Nah, ini A, ini saya kasih dulu hapus. Nah, jadi dengan kita memberikan hyperlink hapus ini ya. Nah, href ini dia tuh akan ke halaman untuk menghapus data gitu. Nah, ini kan kalau dikasih href, nah, href misalkan proses hapus.php. Nah, dia kan jadi hyperlink seperti ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di setiap data yang Anda tampilkan itu ada tombol untuk menghapus data. Ya, oke. Ini saya review dulu ya. Kalau misalkan ya Anda mau menghapus data nomor dengan ID 7, itu query-nya seperti apa? Halo? Nggak ada yang ingat? Halo, ada orang? Ini diam semua ini. Ya, Pak. Oke, ini saya tanya lagi. Kalau misalkan Anda mau melakukan menghapus salah satu data ya, salah satu data aja, misalkan kamu menghapus data dengan ID 2, itu query-nya seperti apa? Ada yang ingat? Pakai delete, Pak. Nah, delete, langsung delete semua begini gitu, delete bla 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 gitu. Atau ada kondisi tertentu gitu. Kalau misalkan saya mau hapus data dengan ID 2 gitu, itu yang Anda query-nya seperti apa? Delete from mata kuliah gitu. Pakai where, Pak, untuk kondisinya. Nah, where-nya gimana gitu? Where apa? Where ID sama dengan 2 kalau nggak salah, Pak. Nah, ini query ini yang akan kita eksekusi gitu ya. Delete from nama tabelnya, where primary key-nya sama dengan data yang kita pilih gitu ya. Jadi misalnya kita mau hapus data Alpro ya, ini kan ID-nya ID-nya kan ID mata kuliah kan ya. Jadi dia delete for where ID mata kuliah sama dengan 2 gitu. Nah, ini query ini yang akan kita eksekusi juga di dalam aplikasinya kita gitu. Nah, alurnya seperti apa gitu. Jadi ketika dia klik tombol hapus ini ya, dia itu kan akan masuk ke dalam halaman proses hapus.php. Nah, di dalam proses hapus ini ya, barulah kita eksekusi query yang ini gitu loh. Nah, ini PHP. Nah, saya tulis SQL-nya dulu. Nah,
Cuman kan ini kita nggak bisa membuat dia itu selalu mengeksekusi ID-nya tuh tetap gitu. Yang dipilih ID nomor 1, yang di-delete malah ID nomor 2. Nah, untuk memastikan bahwa data yang kita hapus itu data yang kita pilih, nah ini triknya ada di sini gitu. ID mata kuliah sama dengan $ID sama dengan ID mata kuliah. Nah, $ID. Nah, ini triknya untuk melakukan proses hapus data berdasarkan data yang kita pilih gitu. Ini kalau saya inspeksi elemen, nah ini proses hapus ini belum ada ID ya dari data yang kita mau hapus gitu. Nah, ini saya refresh ulang ya. Nah, ini jadi ketika kita pilih ini ya, data yang web pro dia itu akan kirim menggunakan ID mata kuliah sama dengan 1. Nah, kalau data nomor 2 ya sama dengan 2, ini akan ditempelkan parameternya tuh sesuai dengan ID datanya gitu. Nah, terus prosesnya seperti apa ketika masuk proses hapus? Nah, ini masih ingat kan? Ini metode apa? Ada yang masih ingat? Ini metode get atau post? Post, Pak. Get. Kalau post itu yang ngirim datanya itu URL-nya itu tidak ditempelkan parameter. Gitu. Kalau kita kirimkan datanya dengan ada tanda tanya, terus ada nama sama dengan sesuatu, nah ini berarti tipenya get. Ya, ini kita mengakses halaman proses hapus dengan menggunakan get. Nanti ya di halaman proses hapus ya, ini kita tinggal taruh ID-nya sama dengan nah gini triknya gitu. Ini saya split dulu ya, split right. Nah, ini saya gedein dulu ya. Jadi setiap kali kita ngeluping data ya, kita tampilkan datanya. Ini ada nama, kode, sama SKS-nya. Ini variabel ID mata kuliah dari DB-nya itu saya simpan dulu ke dalam ID sini ya, variabel lokal ID supaya nulisnya gampang gitu. Nulis ke dalam sini itu gampang. Nah, ID. Nah, ini ya ketika kita masuk halaman proses hapus.php, ini dia itu akan mengirimkan ID mata kuliah yang mau kita hapus gitu. Nah, ini kan ID-nya kita ngambil dari data mata kuliah kan. Nah, ketika dia masuk ke halaman proses hapus ya, masuk halaman sini ya. Jadi ketika dia klik sini ya, saya mau hapus ya dengan ID mata kuliahnya yang ini gitu. Nanti ya dia masuk proses halaman proses hapus ya. Dia ambil ID-nya dari menggunakan variabel get. Nanti hasil query-nya itu kita tempelkan ke dalam query-nya. Gitu. Paham nggak? Atau perlu diulang dulu? Perlu diulang, Pak. Gimana? Sorry. Perlu diulang, Pak. Masih agak bingung. Oke, ya. Ini supaya karena saya ngajarnya online jadi agak challenging gitu menjelaskannya gitu. Lebih enak kalau onsite cuman
Sorry, bener saya sakit karena Sabtu lembur. Nah, ini ya, kalau sampai sini udah ngerti belum? Sudah, Pak. Nah, untuk membuat link ini, kalau yang membuat link ini udah paham belum? Membuat hyperlink ini. Nah, hyperlink ini udah paham atau belum? Yang tombol hapus. Sudah, Pak. Nah, jadi ketika kita klik tombol ini, ya, ketika kita klik tombol ini, dia tuh akan ke halaman hapus kan ya. Nah, ini ketika diklik, dia itu kan ke halaman proses hapus, ada data nggak di sini? Maksudnya apa, Pak? Kan pas diklik ya, pas diklik di sini ya. Oh, belum ada eksekusi query-nya. Pas saya klik klik tombol hapus ya, dia tuh kan ke halaman ini kan ya, proses hapus. Ini deh, saya echo dulu. Ini adalah halaman proses hapus data mata kuliah. Bener nggak nih? Iya, Pak. Nah, ini ada data yang mau dihapus. Nah, echo. Nah, ini kelihatan nggak? Terlihat, Pak. Nah, terus kalau misalkan saya klik ini kan yang ini, nah, kelihatan nggak? Iya, Pak. Terlihat. Jadi, ketika masuk ke dalam halaman, sorry, ke halaman read data, ketika saya klik tombol hapus ya, ini dia itu akan mengirimkan ID-nya yang mau kita hapus gitu. Jadi kalau saya klik data dengan ID nomor 3, nanti dia akan eksekusi ID menghapusnya data yang nomor 3 gitu. Kalau ini yang paling bawah tuh, nah, dia akan hapus data dengan primary key nomor 7. Kalau ini yang paling atas, nah, dia akan menghapus data mata kuliah yang ID-nya 1. Nah, ini udah paham belum alurnya? Atau masih bingung? Paham, Pak. Jadi kalau ini kan kita sudah bisa ngambil ya ID data mana yang mau kita hapus ya. Ini kita tinggal tulis query-nya, delete from tabelnya apa, where, ID datanya berapa yang mau kita hapus. Nah, ini seperti biasa ya. Kalau untuk melakukan operasi query, Anda harus panggil file koneksinya. Nah, barulah di sini Anda eksekusi MySQL underscore query. Nah, inilah yang dia akan mengeksekusi si query-nya tadi gitu. Jadi ini biasanya sih lalu kita redirect ke halaman. Nah, kita redirect ke halaman read data. Jadi setelah dia hapus, itu kan dia harus kembali ke halaman read datanya.
supaya kita itu bisa ngecek datanya ini beneran dihapus atau enggak gitu. Nah, ini saya coba tambah dulu ya data sembarang. A, B, SKS-nya 5. Nah, ini data sembarang ini ya. Kalau saya klik hapus ya. Nah, dia itu langsung setelah selesai eksekusi query-nya, dia tuh langsung kembali ke dalam halaman read data gitu. Nah, ini tujuannya apa? Supaya kalau orang itu entah admin, entah nanti operator aplikasinya ya, kalau dia sudah melakukan hapus data ya, nah dia itu harus kembali ke halaman read data sini untuk ngecek datanya tuh berhasil kita hapus atau enggak gitu. Nah, itu tujuannya melakukan redirect gitu. Oke, ini paham atau masih perlu saya jelaskan ulang gitu? Halo? Paham, Pak? Oke, yang lain? Yang lain ragu-ragu atau gimana? Bapak mau nanya, masih Ya. bingung kenapa require once-nya yang koneksi PHP, bukan yang read data? Nah, karena kita itu mau melakukan eksekusi query ya, karena ini ya, kalau kita tampilkan halaman read data ya, dia itu akan menampilkan semua data ini gitu di halaman delete-nya. Ini kalau saya misalkan panggilnya halaman read data ya. Ini misalkan, nah dia itu malah akan kembali menampilkan halaman read datanya gitu. Nah, ini malah dia akan mengeksekusi query-nya 2 kali gitu. Eksekusi halaman select sama eksekusi query untuk delete gitu. Padahal ya, kita kan jelas ya, kita tuh cuma mau melakukan hapus data gitu. Kita cuma butuh untuk mengeksekusi query ini, query delete. Kita nggak perlu untuk select data lalu tampilkan lagi gitu. Karena ini datanya masih kecil, ya nggak kerasa gitu. Coba kalau datanya udah 10.000, kamu mau hapus satu data aja, kamu harus nampilkan datanya 10.000 data dulu, baru dieksekusi ini gitu. Lama gitu. Jelas ya. Makanya nanti mau halaman edit juga sama. Edit tuh pasti nanti require-nya koneksi gitu. Ini kalau proses input ya. Proses input. Nah, proses inputnya juga require-nya ke halaman koneksi gitu. Ya. Ada lagi. Ini karena proses hapus ini kan proses paling sederhana ya. Dia tampilkan data ya. Kasih hyperlink, tempelkan ID primary key-nya. Nah, di halaman hapus inilah dia akan eksekusi gitu. Eksekusi sorry. ID-nya, eksekusi query untuk menghapus datanya gitu. Karena kalau halaman mau ngedit data misalkan ya, itu lebih panjang prosesnya gitu. Ini saya kasih contoh kalau di sini. Oke. Nah, ini kalau Anda mau ubah ya, ubah ini, dia harus tampilkan data, ngambil datanya dulu, dia harus ngambil datanya, tampilkan datanya, baru nanti Anda edit gitu. Oke, untuk delete ada pertanyaan dulu nggak? Ini yang memang challenging-nya tuh bagian editnya sih. Editnya tuh pasti panjang.
penjelasannya. Oke, berarti saya anggap udah ya untuk delete. Nah, bagian selanjutnya itu gimana caranya untuk membuat membuat edit data gitu. Nah, kalau untuk edit data, ya, ini saya kecilkan dulu. Nah, edit data itu sama seperti tombol hapus ya. Anda sediakan dulu satu tombol untuk ke halaman edit, klik ubah. Nah, ini dia akan muncul sebuah form nih, gitu. Nah, ini ada tombol untuk melakukan ubah, gitu. Nah, ini sama juga ya. Nah, ini form edit. Nah, ini form edit.php. Bedanya kalau untuk melakukan pengubahan data, mau ngubah data, kalau dihapus, dia klik ini, dia langsung ke sini, terus langsung eksekusi hapus gitu. Kalau edit tuh dia nggak langsung merubah data, tapi dia harus ke dalam form dulu gitu. Tampilkan dulu datanya yang mau edit ya, yang mau diedit, terus nanti kita tampilkan tuh semuanya dalam form gitu. Sama kayak Anda mau ngupload status di Instagram atau postingan di Instagram, itu kalau mungkin captionnya kurang, nanti Anda ada tombol editnya, terus Anda edit captionnya gitu kan ya. Nah, ini case-nya juga sama seperti di sini gitu. Jadi Anda tampilkan dulu halaman editnya, nanti kita ambil data berdasarkan data mana yang mau kita edit gitu. Nah, ini kalau data nomor 1, nah ini nama mata kuliahnya Webpro. Kalau data nomor 3 ya, ini nama mata kuliahnya Android. Nah, sama juga di sini ya, kita akan sediakan sebuah form untuk melakukan edit. Form edit.php. Nah, di sini ini saya perbesar dulu ya. Di sini akan menjadi sangat tricky gitu. Dan penjelasannya akan sangat prosesnya cukup panjang gitu. Nah, sama seperti proses hapus ya. Ini kita panggil file koneksi ya. Kita ada file koneksi sama ada sebuah file ID mata kuliahnya yang mau kita edit gitu. Nah, di sini SQL-nya select bintang from mata kuliah where ID-nya adalah sekian gitu. Nah, ini lalu kita akan MySQL underscore query connection sama SQL. Nah, yang beda di sini adalah yang bedanya itu ya, setelah kita query ya, kita itu harus menampilkan datanya ke dalam form HTML-nya. Nah, di sini kita akan edit proses underscore edit.php, metodenya post. Nah,
$data sama dengan MySQL events associative. Nah, jadi gampangnya setelah saya tulis koneksi, ID-nya apa, query dan kita ngambil data hasil query-nya, ya. Ini halaman dari halaman form input tadi, form untuk tambah datanya itu, Anda tinggal paste ke sini, gitu. Nah, action-nya itu yang Anda boleh rubah dulu. Nah, di sini Anda rubah dulu proses underscore editor PHP. Nah, ini challenge selanjutnya itu gimana caranya menampilkan data ke dalam sini. Gitu. Nah, ini harusnya sudah diajari di dalam di dalam IDAP ya, dolar data. Nah, ini harusnya udah diajarin sih ya. Nah, ini ada tombol edit ya. Nah. Oke, ini untuk menampilkan data hasil query-nya tadi ya. Itu silakan Anda menggunakan atribut value ya. Atribut value dari atribut value dari input tab HTML-nya gitu. Nah, jadi value sama dengan data nama mata kuliah gitu. Nah, ini saya tulis jangan gitu. Nah, PHP echo $data mata kuliah. Nah, ini yang akan Anda bagian paling repot dari melakukan form edit itu ya ini gitu. Ini kode mata kuliah sama ini SKS-nya. SKS. Nah, ini jadi ini kan ada form ya, ada nama mata kuliahnya apa, kode mata kuliahnya apa, SKS-nya berapa. Nah, ini kan tipenya tipe teks ya. Nah, tipe teks itu dia punya atribut value. Jadi kalau misalkan Anda isi dengan ini adalah atribut value. Nah, ini atribut value itu dia akan menampilkan, jadi ketika kita buka ya, si text box ini ya, text field ini langsung diisi dengan value yang kita tulis di sini gitu. Itu tujuannya menggunakan value. Oke. Sampai sini ada jelas atau perlu saya ulang? Halo? Jelas, Pak. Yang lain apa masih bingung gitu? Karena kalau di sini saya agak tektokan sih gitu ngajarnya. Ini tadi nama mata kuliah. Nah, jadi ini akan memastikan gitu ya, data manapun yang Anda pilih ya, ini ya data yang ditampilkan ke dalam text field-nya itu akan sesuai dengan ID yang ini. Oke ya.
Oke ya, eee, ini sambil Anda lihat dulu ya, saya break dulu 5 menit ya. Saya minum obat sebentar, gitu.
Oke, baik. Saya lanjut dulu ya. Oke, baik ya. Untuk ini ada pertanyaan dulu nggak untuk menampilkan formnya? Oke, kalau nggak ada, ini saya lanjut ya. Jadi setelah Anda ambil datanya, setelah itu tampilkan proses query-nya. Nah, ini data itu hasil processing query-nya Anda tampilkan ke dalam HTML gitu. Nah, ini di bagian value, ini Anda harus campurkan dulu dengan si kode PHP echo bla 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 data, nama datanya, kolomnya apa gitu. Nah, selanjutnya ini kan ada proses edit ya. Nah, ini kalau untuk melakukan edit data ya, Anda bisa pakai dua cara di sini. Anda mau pakai cara edit datanya itu ditempel ke sini ya. PHP echo $ID titik koma. Jadi kita ngedit data itu nggak bisa sama seperti delete, prosesnya itu kita editnya tuh per satu data gitu. Jadi kalau di sini ya, nah ini edit ID mata kuliah sama dengan apa gitu. Nah, Anda mau pakai cara seperti ini ya, atau Anda mau pakai cara kedua itu Anda pakai input type-nya hidden. Nah, ID mata kuliah value sama dengan ini Anda tampilkan ID-nya ke dalam sini gitu. Nah, ini ID gitu. Nah, ini juga akan memberikan hasil yang sama gitu. Nah, ini ada hidden ID mata kuliahnya yang mau kita edit di sini gitu. Kalau di kuliah UID udah diajari tipe data yang hidden belum? Belum, Pak. Oh, belum. Kalau gitu untuk ngeditnya saya tempelkan ke sini aja ya. ID mata kuliah sama dengan PHP echo ID. Ini saya pakai gini aja ya. Jadi kalau tipe yang hidden itu ya, kalau tipe yang hidden itu dia datanya ada, tapi inputnya ini, teksnya ini tidak ditampilkan ke dalam HTML-nya. Nah, ini saya pakai yang ini aja ya. Jadi ketika masuk proses edit, ini ada ID yang mau kita edit. Ada ID yang mau kita edit di sini ya. Lalu ini kita cetak ID apa yang akan nanti diupdate datanya. Nah, ini selanjutnya saya buat halaman proses underscore edit.php. Nah, kalau yang di sini cara kerjanya itu persis seperti proses input data, bedanya query yang kita eksekusi saja. Gitu. Nah, ini
saya require once koneksi, ya. Terus di sini, ya, kita ambil data yang dikirim dari form ini satu-satu. Dari ID-nya, nama mata kuliah, kode mata kuliah, dan SKS. Nah, yang pertama pakai ID, ya. ID ini karena kita ngirimkannya itu menggunakan parameter get di sini, ya. Jadi kita ngambilnya tuh pakai variabelnya get. Nah, terus nama mata kuliahnya. Ini kalau untuk yang nama mata kuliah, ya, ini kita ngirimnya tuh menggunakan metode post. Jadi ini pakai post nama mata kuliah, post kode mata kuliah, sama post SKS. Gitu. Saya split dulu ya, split right. Nah, ini saya gedein dulu. Nah, ID mata kuliah, nama mata kuliah, terus ada kode mata kuliah, sama SKS-nya berapa. Nah, oke, ini untuk melakukan query, ya. Query yang kita pakai di sini adalah query update. Update nama tabelnya, mata kuliah. Nah, set nama mata kuliah, nama mata kuliah sama dengan apa, koma, terus ini ada kode mata kuliah sama dengan apa, sama SKS-nya sama dengan apa, where ID mata kuliah sama dengan apa, gitu. Nah, kalau query update udah diajarkan di kuliah basis datanya belum? Sudah, Pak. Jadi ini takutnya belum, jadi saya harus menjelasin dari awal. Nah, di sini ya ID mata kuliah ini kan dia bagian primary key kan ya. Nah, jadi di bagian sini ya, ini nama mata kuliah kita isi dengan variabel $nama gitu. Terus kode mata kuliahnya kita isi dengan $kode, SKS-nya kita isi dengan $SKS. Nah, ID mata kuliah ya, ini jadi kita akan ubah ID data-data di tabel mata kuliah, nama, kode, dan SKS untuk ID yang sekian. Nah, oke ya. Jadi query-nya update tabel mata kuliah, set nama mata kuliahnya dengan nama dari form, kode mata kuliahnya dengan kode dari form, SKS-nya dengan kode dari form, yang ID mata kuliahnya adalah sekian gitu. Karena kenapa ada where ID mata kuliah dengan sekian? Karena setiap kali kita ngedit data, itu cuma ngedit satu data aja gitu. Jangan kamu ngedit datanya cuma satu form, tapi yang diupdate seluruh data gitu. Kan aneh jadinya tuh ya. Nanti nama dosen, misalkan nama dosen semuanya jadi PTI gitu yang ngajar. Padahal kan ada dosen lain gitu. Nah, ini lalu setelah itu saya tulis query-nya. Nah, gini aja cara
cara kita melakukan update data gitu. Nah, ini kita eksekusi dulu misalkan ya. Ini web pro jadi pemrograman web. Nah, SKS-nya 4. Ini harusnya diganti jadi ubah. Nah, ini supaya jangan bingung. Pemrograman web, ubah. Nah, ini dia. Mana tadi? Pemrograman web ID-nya 1 ya. Ini Alpro saya rubah lagi. Algoritma dan pemrograman. Ini kodenya sekian. Ini saya edit. Nah, berubah kan? GCK bla bla bla. Android kita ubah jadi pemrograman perangkat bergerak lanjut. Nah, ubah. Nah, kan dia jadi berubah seperti ini gitu. Nah, jadi ini udah lengkap semua nih satu CRUD, dari tambah data, terus tampilkan data, hapus data sama edit data. Ini UID kita ganti user interface design. Ini GCK berapa gitu ya. Nah, ini jadi berubah gitu. Nah, ini untuk melakukan edit data gitu. Tapi ingat ya, tidak semua data itu ya, kalau misalkan Anda disuruh bikin CRUD ya, tidak semua data itu harus ada hapus sama editnya gitu. Contoh kayak misalkan ya, kayak data Igrasias aja ya. Atau misalkan data transaksi ya, data transaksi kalau misalkan Anda punya nanti bikin judulnya aplikasi web yang ada data transaksinya 53781, tidak semuanya tuh harus ada hapus sama editnya gitu. Karena misalkan kalau transaksi orang udah ngebayar ya, kalau datanya sudah hapus ya itu kan jadi ngaruh ke pembukuan keuangan gitu. Kalian malah jadi perhitungan keuangannya jadi ngaco gitu kan. Nah itu karena kadang saya masih ketemu di anak-anak PA tingkat atas ya, dia bikin PA pokoknya harus sampai ada semua harus ada delete, CRUD-nya harus lengkap gitu. Tapi data keuangannya malah dihapus-hapus gitu. Orang kan kalau belanja ya, kalau kamu buka warung, kalau ada satu transaksi yang kamu hapus, ya nanti perhitungannya jadi ngaco semua gitu. Nah, ini sampai sini ada pertanyaan sedikit nggak? Gitu. Nggak ada kah? Belum, Pak. Oh iya. Ya udah gitu. Ini CRUD-nya udah ada, tapi ya udah. Biasanya kan kalau nyatet-nyatet seperti ini mungkin Anda itu nggak ada keinginan untuk mungkin ngoprek kalau tampilannya itu cuma polosan seperti ini gitu. Nah, ini saya kemarin nyobain Tailwind misalkan ya, Tailwind table. Nah, ini saya coba tambahkan dulu ya. Jadi ketika mau nampilkan ke sini, Anda tuh nggak bosen gitu. Tailwind CSS table. Kalau bikin table itu gimana ya? Nih saya nggak terlalu doyan ya.
kok kayaknya kalau pakai Tailwind itu agak panjang gitu ya. Nulis THTD. Ya bolehlah. Ini saya coba pakai Tailwind dulu ya. Tailwind kalau bikin table ya. Tailwind tuh kalau bikin table nggak tahu kok rasanya panjang banget. Quick search table. Ini karena kayaknya kalau disuruh pakai Bootstrap udah terkesan jadul gitu ya. Jadi mau nggak mau saya harus pakai bikin pakai Tailwind aja gitu. Bentar. Ini saya kasih contoh aja ya. Nanti silahkan Anda eksplorasi. Tailwind CDN gitu ya. Ini ini pakai ini itu ya. Nah, ini sih saya, tapi ini konsekuensinya skripnya jadi agak panjang ya. Nah, quick search table. Tailwind UI ya. Ntar, ini saya cari dulu ya. Ini kalau pakai Tailwind UI itu kalau pakai Get UI Kit ya. Allah. Mana ya? Ini komponennya banyak bener. Table. Ini table layout ya. Ini yang saya nggak suka dari Tailwind itu terlalu tulisannya itu terlalu bertele-tele sih ya. Oke. Ini jadi kalau Anda mau tampilkan table ya. Ini misalkan kelas table auto. Benar nggak tuh? Nah, ini sih, nah ini pakai table auto, terus biasanya ya ini akan ada table head-nya, t-head, terus ini slash t-head. Nah, ini table head. Nah, ini kalau Anda nulis mau bikin tabel biasanya kayak gini gitu. Lalu di sini ada nulis bagian T-body-nya. Nah, di sini juga bagian T-body-nya. Nah, coba kita lihat. Nah, kan setidaknya udah berubah lah ya tampilannya. Nah, ini ketika menampilkan data ini yang Anda harus merubahnya dulu gitu. TR, terus ini TR. Nah, ini ya setiap kali Anda nulis kayak gini ya, setiap mencetak sebuah data ini harus pakai TD. Ini juga slash TD. Nah, kan ini pakai TD, terus ini pakai
/td/td. Oke, tambah ini. Sorry. Malah salah simbol. Nah, kan nama mata kuliahnya apa, bla bla bla, aksi kita. Terus ini kalau mau ini ya biasanya TD terus ini nanti /td gitu. Nah, ini hapus edit. Nah, hapus edit ini contoh kalau Anda menggunakan tabelnya Tailwind gitu. Ini kalau table fix gimana? Pakai border atau border spacing gitu. Ini border collapse misalkan ya. Salin terus ini pakai. Oke. Ini border slab 400 gitu. Ini yang malesnya dari Tailwind itu terlalu banyak kelas. Nah, terus di sini ya, di sini Anda harus tempelkan kelas-kelasnya lagi gitu. Border slab gitu. Ini jujur saya agak males gitu. Disuruh nulis kayak gini terlalu panjang. Sorry. Ini kelas. Nah, nanti Anda tinggal tempel-tempelkan aja kelasnya itu ke dalam tiap elemen tabelnya gitu. Tiap sel-sel tabel. Nah, ini dia. Dan kita lihat hasilnya. Oh, malah. Kenapa malah jadi seperti ini? Oh, pantas. Lupa. Petik. Dan kita lihat hasilnya lagi. Nah, ini kalau Anda mau pakai Tailwind gitu ya. Ini mungkin bordernya kurang tebal ya. Kalau kurang tebal ya, ini nanti silakan Anda atur sendiri gitu ya. Mau bordernya kayak gimana gitu. Misalkan ini mau dibikin jadi 500 ya. Ini saya nggak paham juga, saya nggak hafal juga tiap komponen-komponen itu gimana. Nah, kalau makin tebal itu berarti coba misalkan ini 800. Nah, 600 misalkan. Nah, ini jadi tabelnya jadi lebih rapih gitu. Coba misalkan Tailwind icon class. Ini misalkan ya, kalau mau pakai icon gitu ya, saya nggak tahu gimana caranya. Button class misalkan ya. Nah, ini Anda bisa nih kalau mau tambah background color di sini gitu. Ini karena kalau udah masuk sini ya, terus Anda diminta harus bisa kombinasi. Nah, jadi kayak gitu.
Nah, kalau mau di combine lagi silahkan gitu. Ini saya cuma kasih contoh ya kalau mau melakukan styling itu gimana supaya mungkin kalau Anda bosen ya kalau terlalu polosan, nah ini Anda bisa eksplorasi kayak gini gitu. Tapi konsekuensinya ya ngodingnya lebih banyak. Nah, button. Nah, ini saya nggak hafal lah karena saya lebih familiar sama Bootstrap gitu. Kalau disuruh pakai kayak gini, saya agak bingung gitu. Belum terbiasa. Rounded bisa nggak ya? Nah inilah text decoration, underline. Saya nggak hafal juga nih. Oke, paling ini dulu aja kali ya. Gitu. Coba kalau pakai rounded dia jadi gimana? Oh ya, rounded cuma bulat-bulatan aja. Nah, ini kalau Anda mau styling silahkan Anda atur sendiri ya. Saya nggak terlalu pusing gitu. Yang penting tampilannya jangan terlalu polosan juga. Nah, ini kalau mau edit, nah seperti ini. Ini juga saya belum styling ke sini ya. Gitu. Karena kalau saya disuruh buat kayak gini, saya lebih cocok pakai Bootstrap 5 W3 School. Nah, ini dia W3 School. Nah, button. Nah, sorry, table. Nah, ini saya lebih cepat gitu ya ngerjainnya. Nah, misalkan mau pakai table strip gitu, table border. Nah, ini kalau di Bootstrap tuh saya sendiri pribadi lebih enak. Nah, ini pakai table border. Tinggal panggil cdn Bootstrap 5 cdn. Nah, di sini saya tinggal panggil ini gitu. Kalau mau read data, nah panggil, terus JS-nya dipanggil. Nah, ini saya tinggal pakai. Nah, ini sih border. Strip mana strip? Nah, table strip itu ini yang saya lebih senang pakainya tuh table strip. Mana table strip? Nah, kalau di Bootstrap cepat, saya lebih cepat ya, lebih familiar sama Bootstrap jadi oh dia ngeload 2 kali ya. Oh pantas. Belum mau. Mana lagi? Oh iya, table strip. Nah, saya lebih familiar sama Bootstrap karena lebih cepat. Saya nggak familiar sama kelas-kelasnya Tailwind gitu ya. Jadi untuk barang-barang begini saya lebih cepat pakai Bootstrap gitu. Oke, ada pertanyaan dulu.
Oke, kalau nggak ada, kuliahnya saya akhiri dulu ya. Ntar saya absen dulu ya. Tolong menyaut ya kalau saya panggil.